Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Wa ya ayyuhal kiram, usikum wa nafsukum taqwallaha faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, Pak Ustaz, jemaah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah binikmatillah fatimus shalihat. Tolong selamatkan saya karena kakinya Suraqah tadi sampai mata kaki terjepit sama bumi sama tanah kepelosok. Fada'a Rasulullah fa'anjahu Allah Ta'ala. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah dan selamatlah Suraqah tadi. Fasara sa'atan thumma, kemudian berjalan kembali. Thumma salla sayfahu wa rada qatalahu fatasfara rijli firasihi fil ardi hatta khadatul arda ila surati. Kemudian sudah selamat, berjalan lagi, begitu lagi dia ngacungin pedangnya lagi sampai akhirnya buminya, tanahnya terbelah dan ambles lagi sampai ke terbenam sampai ke pusarnya. Faqala al-aman la al-ba'da hada. Rasulullah minta lagi, ya Rasulullah, selamatkan saya tidak akan mengulangi lagi. Fada'a Rasulullah SAW, maka Allah berdoa pada Allah, Rasulullah berdoa pada Allah, fanjallahu ta'ala. Maka Allah selamatkan lagi si Suraqah tadi. Fanazala an firasihi wa ja'a baina yaday naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jalasa wa qala ya Rasulullah akhbirni man ilahaka haitsu kana lahu qadratun mithla hadhihi. Kemudian Suraqah tadi sudah selamat, kemudian mendatangi Rasulullah di hadapan Rasulullah dan duduk dan berkata, ya Rasulullah, akhbirni, beritahu saya, man ilahaka, siapa Tuhanmu yang mempunyai kekuatan seperti itu? Amin dhahabin amin fiddatin, apakah terbuat dari emas atau terbuat dari perak? Kata si Suraqah tadi, sakti sekali Tuhanmu. Siapa Tuhanmu ya Rasulullah, sehingga mempunyai kekuatan seperti tadi? Padahal tinggal bertepas doang, kudanya langsung terprosok dan jatuh dan buminya nggak melepas. Apa terbuat dari emas atau dari perak? Fanaka Rasulullah SAW. Maka Rasulullah terdiam. Ra'sahu sakitan. Rasulullah menundukkan kepalanya, terdiam. Malian sesaat. Rasulullah mikir, gimana menjelaskannya? Dalam satu riwayat sampai Rasulullah gigit bibirnya. Tanda mikir keras, bagaimana jawab pertanyaan si Suraqah tadi, menjelaskan Tuhannya itu bagaimana. Fanazal Jibril alaihissalam, maka turunlah malaikat Jibril wa qala, dan berkata, qul ya Muhammad huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah Maha Esa, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul fatiris samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min an'ami azwaja yadra'ukum fihi, yahni yakhluqukum fihi, ay fi rahmi laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Faqala Suraqah, ya Rasulullah, a'rid 'alal Islam, a'rid 'alayya al-Islam. Ya Rasulullah, terangkan kepada saya tentang Islam. Fa'arada 'alaihi Islam fa aslama wa hasana islamihi. Maka Rasulullah terangkan tentang Islam kepadanya dan masuk Islam, dan Islam yang paling bagus. Bahkan sampai di satu riwayat ditawari sama Rasulullah, ditawari Suraqah ini, kamu mau nggak pakai
baju kebesarannya Kaisar Romawi, Kaisar Persia. Mau ketika sudah masuk sana dan ikut hijrah sama sana. Dan itu dikabulkan ketika Khalifah Umar bin Khattab. Di film Umar itu ada, film Umar bin Khattab ada ininya. Ketika udah Rasulullah wafat, berganti Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab bisa menaklukkan Persia, maka pulang dengan membawa rampasan perang banyak, di antaranya baju Kaisar Persia. Di tengah jalan Suraka dipanggil, Suraka sini. Iya, ada apa? Itu baju Kaisar Persia kamu pakai. Dipakai sama dia. Udah dipakai, dia udah lepas. Kok lepas? Saya pikir buat saya hanya merealisasikan janji Rasulullah. Ketika kamu ngejar beliau kemudian membunuh kan, masuk Islam menawarkan Rasul, kamu mau nggak make baju Kaisar Persia? Mau. Ya saya pakai kan, udah kan makainya, udah lepas lagi. Sama kayak bayarkan kan make aja bukan milikin. Wa hukiya dan dikisahkan anan Nabi alaihissalam bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana jalisan ala babil Madinah, sedang duduk di Madinah. Ilmarat janazah rajulin, tiba-tiba lewat jenazah seorang laki-laki. Faqala Nabi alaihissalam, maka Nabi bersabda, bertanya, hal alaihi dainun, apakah si jenazah punya hutang? Faqalu, para sahabat menjawab, alaihi dainun arba'atu darahim, ya dia punya hutang 4 dirham. Faqala Nabi alaihissalam, Nabi bersabda, shallu alaihi fa inni la usalli ala man kana alaihi dainun arba'atu darahim. Silakan kalian salati jenazah tersebut, saya tidak akan menyolatinya karena saya tidak akan menyolati orang yang punya hutang, jenazah yang punya hutang walaupun 4 dirham. Famata walam yu'addiha, yang meninggal dan belum melunasi hutangnya. Fanazala Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril turun. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah azza wa jalla yuqri'uka salam, sungguhnya Allah SWT mengirimkan salam kepadamu. Wa yaqulu, dan berkata malaikat Jibril, ba'athu Jibril di suratin adami, saya kirimkan, saya utus malaikat Jibril dengan bentuk seorang laki-laki. Wa adda dainahu, dan saya sudah membayarkan hutangnya. Faqala, dan berkata malaikat Jibril, qum, berdirilah, fashalli, dan salatilah jenazah tersebut. Fa innahu maghfurun, karena sungguhnya jenazah tersebut sudah diampuni sama Allah. Wa yaqulu, dan sampaikan, man shalla ala janazatihi ghafarallahu lahu, barang siapa yang menyolati jenazahnya maka Allah ampuni dosanya. Wa qala Nabi alaihissalam, Nabi SAW bersabda, ya akhi ya Jibril, wahai saudaraku Jibril, min aina lahu hadhil karamah, dari mana dia si jenazah ini memiliki karamah kemuliaan seperti ini? Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, li qiraatihi kulla yawmin mi'ata marratin surati qul huwallahu ahad, karena bacaan dia setiap hari 100 kali membaca qul huwallahu ahad, di anna fiha bayanu sifatullah ta'ala wa tsana'a alaihi, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat penjelasan sifat-sifat Allah dan pujian kepada Allah. Qala, berkata, man qara'aha fi jami' umurihi marratan wahidatan, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas seumur hidupnya 1 kali saja, la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah, dia tidak akan meninggal dunia sampai dia melihat kedudukannya
posisinya, tempatnya di surga. Allahu Akbar. Khususan man qara'aha fi sholatil khamsi, terkhusus lagi bagi siapa yang membacanya dalam sholat 5 waktu, fi kulli yaumin, setiap hari, kaza marratin, walaupun hanya berkali, tasfa'u lahu yaumal qiyamah, maka akan diberikan syafaat baginya pada hari kiamat, wali jami' aqribaihi, dan bagi seluruh kerabatnya, mimman qad istawjabat alaihinna, bagi siapa saja yang diwajibkan atas neraka. Subhanallah, ternyata fadilahnya ada lagi. Di antaranya adalah Rasulullah menerangkan seperti itu. Ketika lagi duduk di pintu, lewat jenazah atau datanglah jenazah yang akan disolatkan, Rasulullah nanya, ini jenazah punya hutang enggak? Punya Rasulullah, 4 dirham. Ya udah solatkan sama kalian. Saya nggak menyolatin jenazah yang punya hutang 4 dirham saja dan belum dibayar sampai meninggalnya. Udah, Rasulullah melengos, bahasa kita yang melengos. Sok silahin sholatin makan ini. Nggak mau nyolatin Rasulullah kalau orang yang punya hutang, meninggal punya hutang. Maka turun malaikat Jibril, ya Muhammad, Allah ngirimin salam sama kamu. Kata malaikat Jibril, saya diutus oleh Allah dalam bentuk rupa manusia untuk membayar hutangnya. Dan kata Allah, siapa yang melewati jenazahnya, Allah ampuni dosanya. Nabi Muhammad kan ya, ini orang punya, bahasa kita, bahasa wali kan keramat, karomah, bahasa Cirebonnya keramat. Bahasa ini orang punya kemuliaan apa? Sampai Allah membayarkan hutangnya langsung, kemudian yang menyolatinya akan diampuni sama Allah. Kata malaikat Jibril, annahu yaqra'u mi'ata marratin fi yaumin, qul huwallahu ahad. Si jenazah ini membaca surat Al-Ikhlas 100 kali sehari. Maka Allah kirimkan kemuliaannya seperti itu. Oh, di antaranya itu, siapa yang pengen lunas hutang baca Al-Ahad 100 kali. Kalau bayarkan hutang. Kemudian barang siapa yang membaca seumur hidupnya hanya 1 kali surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai, maka dia tidak akan meninggal sampai Allah tunjukkan di mana letaknya tempat dia di surga. Kenapa sampai istimewa seperti itu? Karena di situ ada keterangan menjelaskan sifat-sifat Allah itu bagaimana. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan siapa yang membaca surat Al-Ikhlas pada setiap sholat 5 waktu, berapapun, di sini marot bagi jamaah, berapapun, tasfa'u lahu yaumal qiyamah, Allah akan berikan baginya syafaat, dan bagi semua kerabatnya, walaupun wajib masuk neraka, dengan wasilah sebab lantaran baca Al-Ikhlas. Makanya ada istilah itu, Al-Ikhlas itu ya ikhlas. Kandungannya apa ya? Ikhlas. Surat yang ajaib, di mana tidak disebutkan nama Al-Ikhlas di dalamnya. Al-Baqarah ada cerita Al-Baqarah, Alif Lam Mim ada ini. Surat Yusuf ada nama di dalamnya ada Yusuf, kecuali Al-Ikhlas. Gak ada kata-kata Al-Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada Al-Ikhlasnya. Mengajarkan tentang benar-benar ikhlas itu bagaimana. Kalau masih terucap dalam diri kita ikhlas, berarti enggak ikhlas. Karena enggak boleh diucapkan ikhlas itu. Ikhlasnya nih, saya minta ini ridho, ikhlasnya nih, ikhlas. Berarti kalau diucapkan terucap ikhlas, enggak ikhlas berarti. Karena Al-Ikhlas mengajarkan jangan terucap kata-kata Al-Ikhlas, supaya benar-benar murni. Karena diterimanya amal karena ada Al-Ikhlas, ikhlas. Karena ini Masya Allah, ikhlas itu apa ya?
Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan tidak ada kecuali Allah. Dan ini rada-rada apa ya? Prosesnya rada lama. Sampai kalau tersebut saja, oh saya kan pernah begini, berarti kan nggak ikhlas, hilang sudah. Setan, salah satu trik iblis untuk menghilangkan pahala amal, maka dibuat bagaimana caranya. Dan saya pernah mengalami itu. Sampai akhirnya saya nangis. Kebetulan ketika lagi marah-marahnya malam jam 11:30, saya nyalain HP, saya dengerin YouTube, pas Gus Baha lagi ceramah, dengerin anak sampai nangis saya suami. Itulah salah satu triknya iblis, setan, supaya kita nggak punya amal, menyesali amal-amal yang pernah dibuat. Saya katakan karena taatnya sama orang tua, sama guru saya, Allah yarhamhu amin, mau dibuang kemana-mana aja, dioper dari sini, dioper ke sana, ketahuan lagi sama istri pertamanya, dioper lagi ke sana, ketahuan lagi sama istri pertamanya, dioper lagi ke sana. Sampai murid-murid saya itu sudah jadi guru, sudah punya rumah, sudah punya, katakan kalau guru sudah dapat sertifikasi, saya belum. Muter sana lagi, muter sana, muter sampai terakhir di Sukabumi. Sukabumi sampai akhirnya Umi ngikut saya ke Sukabumi karena sakit tadi. Kita urusi sampai meninggal dimakamkan di sana. Ayah ngikut, dan itulah pertama kali saya dengar saya ridho. Dari itu pulang lagi, pas pulang kemudian ke sini tahun 2020 corona, bulan September kan, Allah yarhamhu ya Imam Samil meninggal. Ketika meninggal sudah dalam benak orang awam kayak saya, wah, semua keluarga saya yang di Losari, di Kalimukti itu, wah Malik warisannya akeh, pesantrennya di mana-mana, warisannya banyak. Wah, ini candaan mereka. Disitulah saya nggak dapat apa-apa. Ulah tangan hampa, hidup masih susah, nganggur 6 bulan keluar dari Sukabumi. Sampai ngelamar kerja sana kemari, saya ketemu Kang Ade di sini. Kang Ade jadi imam, Kang Ade saya jadi marbot aja di sini dah. Saya nggak punya kerjaan kan. Ngelamar ke mana tuh, jalan apa itu? Yang ke arah dari Kesambi lurus ke arah Kaspuhan. Di toko ada toko baru, saya bawa ijazah. Salahnya saya mencantumkan ijazah S1 saya, ngelamar jadi kuli bang apa kuli itu tuh, toko. Kasih lihat sama ini, aduh Pak, nggak sayang ijazah. Ya orang saya ngelamar di mana-mana ditolak. Ngelamar ke pesantren yang di Kalimukti yang punya ayah sendiri diusir. Lebih baik nyari sekolah lain. Lamar yang di Duku Semar itu masih ponakannya, nggak boleh juga. Ya Allah, ini apa kata saya? Sekedar bertahan hidup, akhirnya muter-muter sampai material depan rumah sakit Plumbon, Mitra Plumbon. Saya ngelamar, yang jaganya, Bapak serius mau angkat-angkat itu balok semua. Di situ saya nangis. Ya Allah, saya sia-sia ketaatan saya sama beliau. Bertahun-tahun diputer-puter, itu hilang Pak. Ketika kita mengeluh tentang ketaatan kita sama Allah, sama guru kita, sama orang tua kita, hilang sudah pahalanya. Nah, itu dia, karena menyesali perbuatan amal soleh yang kita buat, maka pahalanya hilang. Itu salah satu trik daripada iblis supaya kita nggak punya amal lagi. Jadi makanya jangan sampai menyesali amal ibadah yang telah kita buat walaupun kondisi kita seperti itu. Kan kadang gitu loh, ada kiai ngasih nih, sok baca salawat Jibril, maka insya Allah akan gampang urusannya. Karena niat kita seperti itu, terus Allah uji lagi. Udah baca banyak ternyata nggak rubah-rubah.
Kan begitu jadinya. Karena niatnya tadi. Akhirnya tadi adalah iblis datang, udah. Hati-hati ketika orang baca selawat kan 1 kali Allah balas 10. Bagaimana kalau 1000? Ketika amalannya tidak membuahkan hasil, kan yang datang kecewa. Kecewa itulah yang datang dari iblis, yang membuat amalan kita yang ribuan, pahalanya jutaan, miliun, triliunan hilang jadi. Maka dalam kondisi apapun, udah aja lillahi ta'ala. Nah ketika itu kita amal-amal sudah kita amalkan, kemudian hasil yang nggak ada, kita kecewa, kita sama dengan iblis. Bagaimana iblis sebelum jadi iblis? Kan sudah dikisahkan Azazil itu malaikat makhluk jin yang paling taat sama Allah, bahkan kepalanya para malaikat sebelum malaikat Jibril. Ribuan tahun udah. Karena kecewa, bukan saya yang jadi khalifah, malah Nabi Adam. Akhirnya Allah usir. Berarti nilai ketaatannya yang ribuan tahun ini hilang. Itulah ikhlas, Pak. Beratnya ikhlas begitu. Maka jangan sampai muncul kecewa dalam hati kita atas amal ibadah yang kita lakukan. Saya baca selawat Jibril 5.000 kali. Mudah-mudahan Allah dengan wasilah selawat ini, Allah mudahkan urusan saya. Allah lunasi hutang saya, udah baca aja. Adapun nanti Allah nggak lunasi, ya udah nggak apa-apa, kan tetap dapat pahala selawatnya itu. Jangan sampai muncul percuma baca selawat juga nggak dapat. Nah itu dia yang menghilangkan jadi. Jadi Allah mempunyai rencana lain. Nah itu dia, makanya kita husnudzon. Berarti Allah punya rencana yang lain. Ini hari terakhir sampai hadis ke-16. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalan kita di bulan Ramadan ini. Kemudian juga Allah pertemukan kita kembali pada bulan Ramadan yang tahun datang dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang lancar. Ternyata yang namanya syariat puasa itu bukan hanya untuk manusia yang muslim. Allah ilhamkan juga untuk para binatang. Ayam ketika dia ingin menetaskan telurnya, dia puasa. Dengan berpuasa badannya panas, sehingga akhirnya 21 dia puasa, 21 hari menetaslah turunan-turunan yang baru. Allah ilhamkan itu. Berarti fadilah puasa buat ayam adalah supaya muncul generasi baru. Kemudian ular, Allah ilhamkan puasa ke ular ketika dia pengen berganti kulit. Dia puasa ular. Nanti ketika puasa badannya panas, keluarlah kulit barunya, dan kulit luar yang sudah rusak akan lepas. Tetapi tabiat ular yang seperti dulunya masih biasa, cuma ganti kulit saja. Kemudian ulat, binatang yang paling rakus, jadi hama bagi para petani, dan orang juga jijik melihatnya. Ingin berubah menjadi makhluk yang baik, dia juga puasa. Dan puasanya subhanallah lebih istimewa. Puasa matanya, puasa hidungnya, mulutnya, semuanya sampai ditutup jadi kepompong. Puasa total. Nah akhirnya ketika sudah waktunya, dia keluarlah makhluk yang baru. Kupu-kupu. Orang pada senang melihatnya. Makanannya bukan daun lagi, tapi dia bisa bermanfaat untuk menjadi penyerbukan bagi tanaman-tanaman yang berbunga. Kemudian dia juga bisa makanannya madu. Nah diharapkan kita semua puasanya seperti puasa kupu-kupu. Artinya berubah dari posisi kita, kondisi jiwa kita yang dulu menjadi yang baru. Jangan seperti puasanya ular, cuma ganti casingnya saja, tapi jiwa dan sifatnya masih sama. Walafu minkum, saya mohon maaf barangkali ada kesalahan. Yang semuanya benar dari Allah. Saya hanya manusia biasa menyampaikan apa yang saya pahami dari kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum, hadana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.